Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Kali ini saya akan menyampaikan tentang gerak melingkar berubah beraturan dan hubungan roda-roda. Tapi sebelumnya, kepada adik-adik yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini untuk mendapatkan konten-konten pembelajaran yang berkaitan dengan materi fisika SMA. Baik, kita lihat dulu tujuan pembelajaran agar nanti bisa dipahami apa yang harus dikuasai dari materi kita ini. Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu: 1. Membedakan kecepatan sudut rata-rata dengan kecepatan sudut sesaat. Yang kedua, membedakan percepatan sudut rata-rata dengan percepatan sudut sesaat. Yang ketiga, menentukan kecepatan sudut dan percepatan sudut sesaat. Yang keempat, mengidentifikasi hubungan besaran-besaran gerak melingkar berubah beraturan. Kelima, menentukan besar kecepatan sudut dan posisi sudut benda yang bergerak dengan percepatan sudut tertentu. Keenam, menganalisis penerapan gerak melingkar pada hubungan dua roda yang bersinggungan atau yang seporos. Baik, kita akan lihat dulu gerak melingkar berubah beraturan. Kita awali dari perpindahan sudut ya. Perpindahan sudut dalam materi ini kita definisikan sebagai perubahan posisi sudut yang dialami oleh benda bergerak melingkar. Jadi sebenarnya makna perpindahan ini ya sama dengan perpindahan pada gerak lurus. Contoh ini ada gambar sebuah partikel awalnya di T1 berada posisi 1, di T2 berada pada posisi 2, sehingga pada posisi T1 menempuh sudut θ1 dan posisi T2 menempuh sudut θ2. Nah, dalam hal ini dari gambar, kalau kita jadikan acuan titik 1 dan 2 adalah sumbu X, maka pada posisi T1 posisi sudutnya adalah θ1 dan pada posisi T2 posisi sudutnya adalah θ2. Nah, dengan demikian maka perpindahan sudut yang kita sebut dengan delta θ adalah θ2 dikurang θ1. Dalam hal ini delta θ kita sebutlah itu sebagai perpindahan sudut ya, satuannya adalah radian atau boleh juga derajat. Ini maknanya barangkali sama seperti perpindahan secara umum ya. Yang kedua adalah kecepatan sudut. Kita awali dari kecepatan sudut rata-rata. Kecepatan sudut rata-rata ya kita simbolkan dengan omega rata-rata merupakan perubahan sudut yang dialami benda bergerak melingkar dalam selang waktu tertentu. Dalam hal ini yang kita akan tinjau adalah perubahan sudutnya. Secara matematis, kecepatan sudut rata-rata adalah perpindahan sudut dalam selang waktu tertentu, maka dapat kita nyatakan sebagai delta θ per delta t. Dalam hal ini, omega rata-rata itu adalah kecepatan sudut rata-ratanya, delta t selang waktu, dan delta θ adalah perubahan posisi sudutnya ya, satuan radian. Yang B, kecepatan sudut sesaat. Nah, ini konsep utamanya sama seperti kecepatan sesaat pada gerak lurus. Kecepatan sudut yang dialami oleh benda dalam waktu yang sangat singkat. Dalam hal ini delta t mendekati 0. Ini barangkali kalau kamu ingat konsep pada kecepatan sesaat gerak lurus ya, samalah maknanya. Nah, secara matematis pernyataan ini dapat kita tuliskan menjadi omega sama dengan limit delta t mendekati 0 delta θ per delta t sesuai dengan definisi kecepatan sudut tadi. Nah, dalam persamaan matematika ini juga bisa kita nyatakan sebagai omega sama dengan dθ per dt. Inilah makna dari kecepatan sudut sesaat. Artinya adalah kecepatan sudut sesaat merupakan turunan pertama dari perpindahan sudut terhadap waktu. Nah, ini khusus perpindahan sudut yang mengandung variabel t. Yang ketiga adalah percepatan sudut. Percepatan sudut kita mulai dari percepatan sudut rata-rata ya. Percepatan sudut rata-rata adalah perubahan kecepatan sudut yang dialami benda bergerak melingkar dalam selang waktu tertentu. Jadi di sini
ada percepatan sudutnya apabila kecepatan sudutnya berubah, ya, baik itu diperlambat maupun dipercepat. Nah, perhatikan gambar ini, sebuah partikel pada T1 memiliki kecepatan sudut omega 1 dan pada T2 memiliki kecepatan sudut omega 2. Sehingga dalam hal ini percepatan sudutnya adalah omega 2 dikurang omega 1 per T2 kurang T1, atau dapat kita nyatakan sebagai delta omega per delta T. Dalam hal ini alfa itu adalah percepatan sudut rata-rata, ya. Satuannya di sini radian per sekon kuadrat. Lalu B-nya percepatan sudut sesaat. Sama maknanya dengan kecepatan sudut sesaat. Dalam hal ini percepatan sudut sesaat adalah percepatan sudut benda dalam waktu yang sangat singkat. Delta T mendekati 0. Sehingga dapat kita tuliskan bahwa alfa sama dengan limit delta T mendekati 0, delta omega per delta T. Dalam bentuk matematika lain ini juga dapat kita tuliskan alfa sama dengan d omega per dt. Maknanya di sini adalah bahwa percepatan sudut sesaat merupakan turunan pertama dari kecepatan sudut terhadap waktu. Itu, ya. Nah, contoh di sini sebuah benda bergerak melingkar dengan posisi sudut yang bergantung waktu dinyatakan dengan theta sama dengan 2t kuadrat kurang 4t tambah 6 radian. Tentukan kecepatan dan percepatan sudutnya saat 2 sekon. Nah, dari soal ini diketahui posisi sudutnya yang bergantung waktu adalah 2t kuadrat kurang 4t tambah 6 radian. Lalu T-nya 2 sekon, ya, waktunya. Ditanya kecepatan sudutnya, lalu B-nya adalah percepatan sudutnya. Kita akan bahas. Karena posisi sudut berubah terhadap waktu, maka untuk kecepatan sudutnya kita hitung dengan turunan pertama dari posisi sudut terhadap T. Sehingga di sini omega sama dengan dt per dt. Kita substitusi nilainya, maka dapat kita tuliskan D kali 2t kuadrat kurang 4t tambah 6 per dt. Sama-sama kita turunkan 2t kuadrat. Kita kalikan pangkat ke koefisien, pangkatnya kita kurangi 1 sehingga 4t, ya, 2 kurang 1 berarti 4t pangkat 1 4t dikurang 1 kali 4 4t pangkat 1 kurang 1 0, t pangkat 0 itu 1 dan turunan konstanta adalah 0, sehingga persamaan kecepatan sudut setiap saatnya adalah 4t kurang 4. Nah, saat t 2 sekon, tinggal kita substitusi ke dalam, kita ganti t dengan 2 sekon. Dapatlah kita bahwa kecepatan sudutnya adalah 4 kali 2 kurang 4, yakni 4 radian per sekon. Itu kecepatan sudut saat 2 sekon. Lalu B-nya, percepatan sudutnya, ya, sama adalah d omega per dt. Nah, di A tadi kita sudah dapatkan persamaan kecepatan sudutnya adalah 4t kurang 4, kita substitusi, maka dalam hal ini dapat kita tuliskan D kali 4t kurang 4 per dt. Kita turunkan 4t, t pangkat 1 di sini, kita kalikan ke koefisiennya 1 kali 4, 4t pangkat 1 kurang 1, t pangkat 0, sehingga 1 hasilnya adalah 4 radian per sekon kuadrat. Nah, dalam hal ini, ya, bisa kamu perhatikan bahwa percepatan sudut bernilai tetap yang tidak bergantung waktu, yakni 4 radian per sekon. Jadi apakah waktunya 1 sekon, 2 sekon, atau 4 sekon? Nampak di sini bahwa percepatan sudutnya tidak mengandung variabel waktu, sehingga selama bergerak nilainya adalah tetap. Yang berikut nomor 4 adalah percepatan tangensial yang kita simbolkan dengan AT, ya. Nah, apa itu percepatan tangensial? Percepatan tangensial adalah percepatan yang terdapat dalam gerak melingkar yang searah atau berlawanan dengan kecepatan linier dan selalu tegak lurus dengan percepatan sentripetal. Itulah definisinya. Nah, coba kamu perhatikan gambar ini, ya. Di gambar ini sebuah partikel yang awalnya berada di A kemudian bergerak melingkar sehingga berada pada posisi B. Nah, perhatikan bahwa
Percepatan yang dimiliki partikel menuju porosnya kemarin kita sudah bahas di pertemuan pertama, kita nyatakan sebagai percepatan sentripetal, dan percepatan yang tegak lurus dengan percepatan sentripetalnya kita nyatakan sebagai percepatan tangensial. Jadi selama bergerak dalam lintasannya ini, ya, partikel ini selalu memiliki dua percepatan yang saling tegak lurus, dan percepatan yang arahnya, ya, bisa searah bisa berlawanan. Dalam hal ini misalnya kita ambil yang arahnya searah dengan kecepatan linear, kita nyatakanlah itu sebagai percepatan tangensial. Nah, besar percepatan tangensial kita tentukan dengan hubungan A tangensial sama dengan R dikali alfa. Jadi dalam hal ini kalau kamu masih ingat ada kecenderungan yang sama, ya. Kalau jarak S sama dengan R dikali theta, lalu kalau kecepatan linear P sama dengan R dikali omega, dan percepatan dalam hal ini percepatan tangensial adalah R dikali alfa. Alfa tadi adalah percepatan sudutnya, ya. Nah, dari gambar tampak bahwa saat benda bergerak melingkar, benda memiliki dua percepatan, ya, yakni percepatan sentripetal dan percepatan tangensial, sehingga percepatan total benda bergerak melingkar kalau kamu perhatikan dapat kita tentukan karena saling tegak lurus adalah akar dari A sentripetal kuadrat tambah A tangensial kuadrat. Nah, dalam hal ini percepatan sentripetal kemarin adalah omega kuadrat R dan percepatan tangensial adalah R dikali alfa. Dapatlah kita nyatakan bahwa percepatan total yang dimiliki oleh benda bergerak melingkar adalah akar dari omega kuadrat R dikuadratkan tambah R kali alfa dikuadratkan. Inilah percepatan totalnya, ya. Satuannya meter per sekon kuadrat. C. Hubungan besaran gerak melingkar berubah beraturan. Nah, sama-sama tadi kita sudah pahami bahwa di dalam gerak melingkar ada percepatan sudut. Nah, adanya percepatan sudut ini menyebabkan besaran-besaran yang lain yang berkaitan dengan besaran gerak melingkar akan berubah nilainya. Jika benda memiliki percepatan sudut, ya, hal ini menyebabkan perpindahan sudut dan kecepatan sudut. Benda yang bergerak melingkar mengalami perubahan. Nah, perubahan akibat percepatan sudut ini terjadi pada posisi sudut dan juga pada kecepatan sudut. Kita akan tinjau yang pertama, hubungan kecepatan sudut dengan percepatan sudut. Kita nyatakan bahwa omega T sama dengan omega 0 plus minus alfa delta T. Jadi kalau percepatan sudutnya bertanda positif, ya, atau kecepatan akhir lebih besar dari kecepatan awal, maka ini kita tambah. Tapi kalau kecepatan sudut akhir lebih kecil dari kecepatan sudut awal, artinya mengalami perlambatan, ini kita kurangkan. Nampak di sini ada percepatan sudut, maka kecepatan sudutnya berubah. Lalu hubungan posisi sudut dengan percepatan sudut, sama halnya seperti konsep GLBB, ya. Kita nyatakan akibat pengaruh percepatan sudutnya, maka posisi sudutnya adalah theta sama dengan, ini kalau diberikan posisi sudut awal kita tuliskan theta 0 tambah omega 0 dikali T tambah setengah alfa T kuadrat, ya. Ini hubungannya. Konsep dasarnya sama seperti GLBB, ya, hanya besarannya saja yang barangkali berubah di sini. Lalu yang ketiga adalah hubungan kecepatan sudut, posisi sudut dan percepatan sudut. Nah, ketiga besaran ini bisa kita hubungkan, maka kita nyatakan hubungannya adalah omega T kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat plus minus 2 alfa delta theta. Inilah hubungannya. Dari sini juga kita bisa tentukan nanti percepatannya, ya. Kita konversi persamaannya, bisa juga kita tentukan perpindahan sudutnya delta theta. Contoh ini, sebuah roda mobil dengan jari-jari 0,8 meter bergerak dengan kecepatan sudut awal 8 radian per sekon. Kemudian dipercepat dengan percepatan sudut tetap 2 radian per sekon kuadrat
selama 5 sekon. Tentukan kecepatan sudutnya, besar sudut yang ditempuh dari posisi awal, dan panjang lintasan yang telah ditempuh roda mobil selama 5 sekon. Ya. Baik, kita akan jawab. Diketahui jari-jarinya 0,8 meter, kemudian kecepatan sudut awalnya 8 radian per sekon, alfa atau percepatan sudutnya 2 radian per sekon kuadrat, T tadi 5 sekon, lalu ditanya A adalah omega T dalam 5 sekon tadi, B adalah theta T, dan C ST jarak yang ditempuhnya. Kita jawab bagian A, omega T tadi adalah omega 0 tambah alfa T ya. Akibat percepatan sudutnya maka kecepatan sudutnya bertambah. Kita substitusi 8 tambah alfanya tadi 2, T-nya 5, kita peroleh 18 radian per sekon. Lalu B, theta T adalah omega 0 T tambah setengah alfa T kuadrat. Di sini acuannya dari posisi awal ya. Jadi tidak disebutkan posisi awal, kita pakai seperti ini. Kita substitusi nilainya omega 0 8 kali 5 ya, tambah setengah kali alfanya tadi 2 kali T-nya 5 dikuadratkan. Dapatlah kita nilainya adalah 65 radian. Dan C, jarak yang ditempuh oleh benda bergerak melingkar ini kita nyatakan sebagai ST sama dengan R dikali theta T. Dalam hal ini R-nya tadi disebutkan ya. Sehingga hasilnya adalah 0,8 meter kali 65 radian. Meter jumpa dengan radian, maka yang kita pakai adalah meter, hasilnya 52 meter. Nah, inilah barangkali aplikasi dari penerapan gerak melingkar berubah beraturan. Yang terakhir kita akan bahas hubungan roda-roda pada gerak melingkar. Kita awali dari 2 roda yang dihubungkan dan bersinggungan. Ini adalah gambar 2 roda yang dihubungkan, baik itu dengan rantai ataupun dengan sabuk atau bel ya. Lalu kalau seperti ini, kira-kira besaran gerak melingkar apakah yang sama? Nah, atau 2 roda yang bersinggungan seperti ini. Nah, untuk 2 roda yang bersinggungan seperti ini, maka roda yang lain memutar karena putaran roda ya. Oleh karenanya dalam gerak seperti ini, roda-roda ini akan bergerak berlawanan arah. Lalu besaran gerak melingkar apa kira-kira yang sama di antara roda-roda ini? Baik, kita akan bahas. Jika 2 roda yang dihubungkan atau yang bersinggungan bergerak, maka panjang lintasan kedua roda untuk waktu yang sama akan selalu sama ya. Itu intinya. Sehingga dapatlah kita nyatakan bahwa untuk 2 roda S1 sama dengan S2. Karena jaraknya sama, dalam waktu yang sama, maka dapatlah kita nyatakan kecepatannya sama. P1 sama dengan P2. Jadi, kalau kamu jumpai gambar seperti ini, maka besaran yang sama di antara kedua roda itu adalah kecepatan linearnya ya. P1 sama dengan P2. Nah, kita akan coba hubungkan kebesaran gerak melingkarnya bahwa P sama dengan omega dikali R, maka dapatlah kita di sini omega 1 R1 sama nilainya dengan omega 2 R2. Jika kita diminta menentukan omega 2 dari persamaan ini, kita pergunakan omega 1 R1 per R2. Lalu yang kedua adalah 2 roda yang seporos. Nah, ini adalah gambar 2 roda yang seporos, bisa kamu perhatikan. Dalam peristiwa seperti ini, maka kecepatan sudut dan frekuensi kedua roda selalu sama ya. Semua titik pada kedua roda memiliki kecepatan sudut yang sama, berputar bersama, dan frekuensi yang sama. Oleh karenanya dapat kita nyatakan bahwa omega 1 sama dengan omega 2. Kalau kita hubungkan dengan kecepatan linear yang ada kaitannya dengan kecepatan sudut, maka di sini juga kita bisa nyatakan ya, dengan omega sama dengan P per R, dapatlah kita nyatakan P1 per R1 sama dengan P2 per R2. Inilah prinsipnya. Sehingga dari sini jika 2 roda yang seporos kita hubungkan, kita juga bisa menentukan kecepatan linearnya dengan P2 sama dengan P1 kali R2 per R1.
Contoh ini, dari sistem roda-roda di bawah ini diketahui RA sama dengan 20 cm, RB 10 cm, RC 40 cm. Jika roda B dan C memiliki poros yang sama, perhatikan gambarnya, tentukan perbandingan kecepatan sudut roda A dengan kecepatan sudut roda C. Nah, kalau kita perhatikan gambar ini, roda yang dihubungkan itu adalah roda A dengan roda B. Roda yang seporos adalah roda B dan roda C. Namun pertanyaannya adalah perbandingan kecepatan sudut roda A dengan roda C, ya. Kalau kita perhatikan, roda A dengan roda C tidak tersambung, tidak seporos, dan juga tidak dihubungkan. Lalu bagaimana cara kita sehingga kita bisa tentukan perbandingan kecepatan sudutnya? Kita akan bahas. Dari sini diketahui gambar, RA-nya tadi 20 cm, RB-nya 10 cm, RC-nya 40 cm. Ditanya omega A dibanding omega C. Kita jawab, untuk mendapatkan hubungan roda A dengan roda C, maka kita tinjau melalui roda B. Dengan roda B dan roda C seporos, sehingga omega B sama dengan omega C. Inilah konsep utamanya. Roda A dihubungkan dengan sabuk, maka PA sama dengan PB. Dari sini diperoleh bahwa omega A dikali RA akan sama nilainya dengan omega B dikali RB. Ya, dengan omega B tadi adalah sama nilainya dengan omega C, sehingga dapatlah kita nyatakan di sini omega A dikali RA sama dengan omega C dikali RB. Jadi omega B-nya kita ganti dengan omega C agar sesuai dengan pertanyaan. Dari sini bisa kita uraikan, ya, kita buat perbandingan omega A per omega C atau banding omega C sama dengan RB per RA. Kita substitusi nilainya, RB-nya tadi 10, RA-nya 20. Ternyata 1:2. Dengan demikian, maka perbandingan kecepatan sudut roda A dengan roda C adalah 1:2. Nah, barangkali untuk pertemuan kedua gerak melingkar ini sampai di sini. Berkaitan dengan penerapan gerak melingkar dalam kehidupan, itu nanti akan kita tinjau pada materi hukum Newton, karena ada kaitannya dengan gaya. Jadi di hukum Newton nanti kita akan bahas terutamanya pada bidang miring, ya. Selanjutnya kita akan perkuat konsep gerak melingkar ini pada penugasan dan diskusi soal-soal latihan. Barangkali demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.